Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insya Allah tema kajian kita pada sore hari yang penuh berkah ini memahami psikologi orang tua sepuh agar kita maksimal berbakti kepada mereka. Kalau kita berbicara dengan orang tua yang sudah sepuh, ya, orang tua yang sudah berada pada usia senja, yang bisa jadi sudah berada di ujung kehidupan, berada di ujung umurnya, yang sudah sepuh, bahkan ada yang sudah renta, yang sudah lemah, bahkan terlihat rapuh. Ya, keadaan ini juga berpengaruh terhadap psikologi orang tua dan ini juga dipelajari dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu psikologi, bahkan dalam cabang ilmu penyakit dalam itu ada cabang ilmu khusus yang mempelajari tentang ini namanya geriatri. Mempelajari tentang orang tua, penyakit-penyakit yang ada pada orang tua, serta psikologis orang tua. Nah, kita sebagai anak ya tentunya harus berbakti kepada orang tua dan ketika kita berbakti kepada orang tua yang sepuh, yang sudah berada di ujung usianya, terlebih lagi kena sakit dan sebagainya, kita perlu memahami psikologi orang tua yang sudah sepuh apalagi agar kita maksimal berbakti dan kita bisa memaklumi mereka. Ya, orang tua yang sudah sepuh ya, kalau kita bicara sekilas psikologi mereka, ya, mereka secara umum semakin manja, gampang ngambek, gampang tersinggung, suka cerita kenangan masa lalu, terutama tentang kerjaan dia di masa muda, kesuksesan di masa muda, atau menceritakan kenangan kecil kita dahulu. Dan itu diulang-ulang terus. Sampai kita yang mendengarnya kayaknya bosen. Atau kalau mengomentari suatu cerita, kisah, berita, dikomentari terus-menerus, diulang-ulang terus sampai kita seolah-olah bosan. Berubah bersikap kekanak-kanakan, menjadi kanak-kanak lagi, dan kembali tidak bijak dalam bersikap, dan tidak dewasa dalam mengambil keputusan. Itu perubahan sikap orang tua kita yang sudah sepuh, dan kita sebagai anak harus memakluminya. Dan secara umum, sifat seperti ini tergambarkan dalam Al-Quran. Baik secara psikis maupun fisiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Berupa anak-anak, bayi, masih kecil. Kemudian berubah menjadi anak kecil, balita, ya, remaja, lemah, digendong, digantikan popok, diceboin, dibimbing ngomongnya, diulang-ulang dibimbing ngomongnya,
Ya, ngomongnya makin nggak jelas, perlu ditanya berulang-ulang. Ya, dibimbing kalau jalan, bahkan digendong. Kalau diajarin sesuatu berulang-ulang, masih nggak paham, diulang-ulang lagi dan sebagainya. Badan lemah, bahkan terkadang kita mandikan kalau perlu, bahkan disuapi orang tua yang terkena stroke, yang terkena berbagai macam penyakit. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan dari yang lemah tadi tiba-tiba berubah jadi sosok pemuda, orang yang hebat, punya nama, terkenal, berjaya, berwibawa, diakui, disegani, berkarya, tiba-tiba jadi pemuda, pemudi, orang hebat dan sebagainya. Kemudian setelah itu Allah kembalikan lagi, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat lagi Allah jadikan do'fan wa syaibah. Allah jadikan setelah kuat tadi, Allah kembalikan lagi, lemah lagi, plus satu, syaibah, uban, rambut yang memutih. Itu siklus Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ini waqi terjadi sesuai dengan fakta medis dan ilmu psikologis. Dan orang tua kita pun kembali seperti itu, ya, ada yang parah juga, ada yang ini, ya, ada yang diberikan usia panjang sampai 90 tahun, 100 tahun. Kembali seperti lagi, lemah. Ngomongnya udah tidak jelas. Dibimbing kalau melakukan sesuatu, dipapah. Terlebih yang lemah sekali, tua renta sekali, mohon maaf, ditambah kena stroke, diceboin, dimandikan, disuapin, ya, berkembali seperti kanak-kanak, ngambek, nggak diajak jalan-jalan, marah, ya, marah tanpa sebab, tiba-tiba ngomong sendiri, nggak jelas, ya, pendengaran berkurang. Kita kalau berbicara dengan mereka, kita ulang-ulang ucapan kita, diulang-ulang karena pendengarannya sudah hilang. Ditambah lagi ada penyakit secara ilmu medis, ada namanya demensia, Alzheimer, nanti kita bahas. Ditambah lagi penyakit lupa, udah mulai lupa, diingatkan lagi. Ya, bahkan sampai pada tahap lupa total, sampai lupa nama sendiri, lupa tempat, benar-benar dibimbing dan sebagainya. Persis kembali seperti dulu sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dan ini semua perlu kita ketahui, perlu kita tahu, dan kita harus memakluminya. Karena begitulah siklus kehidupan, begitulah normalnya. Orang tua begitu. Dan begitulah kita besok kalau sudah tua. Besok kita juga tua, kurang lebih seperti itu. Ya, tidak ada yang luput, bahkan sekelas ulama pun, mereka pun mengakui hafalan mereka berkurang. Beberapa ulama ahli hadis di zaman dahulu, ketika masih muda, mereka pede mengandalkan hafalan. Mereka hafal tentang riwayat, matan hadis, jalur periwayatan, ilmu diroyah, ilmu riwayat. Itu ahli hadis zaman dulu mereka pede. Mau diputer-puter sanatnya, campur sana, campur sini, mereka masih kuat. Ketika sudah mau masuk mulai usia senja, tidak jarang dari mereka mulai menulis buku. Menulis catatan hafalannya, menulis catatan sanad supaya tidak tercampur hafalan. Mereka pun mengakui ahli hadis yang hafal, yang kuat hafalannya, luas memorinya, mereka pun mengakui. Jadi kita sebagai anak sekali-kali jangan pernah mengeluhkan orang tua seperti itu. Kenapa kok jadi kanak-kanak, jadi manja, nggak bijaksana, gampang marah, ngerepotin. Ya, kita harus maklumi, kita harus sabar. Dan kita harus tahu, dan yang paling penting besok kita juga seperti itu. Betapa banyak kita akhirnya mengakui yang namanya faktor U itu berpengaruh. Seiring dengan perjalanan kuat, kita pun dulu ketika masih umur belasan tahun, umur 20 tahun, dulu kita ngakui kita kuat. Main bola,
keliling. Sebagian dulu cerita saya nyetir kuat. Nyetir mobil kuat keliling Jawa. Nyetir mobil dari sini sampai Medan kuat. Dulu kuat, sekarang nggak kuat. Betapa banyak kita seperti itu. Sama juga sekarang kita bilang kuat. Kuat jalan, kuat ini. Ntar lihat 60. Udah mulai lemah dan sebagainya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita tekankan ya. Gambaran umum kita perlu memaklumi. Dan begitulah siklus kehidupan ya. Dulu orang tua kita memakaikan kita popok, sekarang bisa jadi kita memakaikan orang tua kita popok dan kita yang cebok. Ya, saya juga pernah ya mencebok orang tua, pernah. Ya, dulu orang tua kita menyuapkan kita, bisa sekarang kita akan menyuapkan, bahkan memandikan. Dulu orang tua kita ajak jalan-jalan. Pas kecil ya, jalan-jalan kebun binatang, jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Sekarang gantian, orang tua minta diajak jalan-jalan oleh kita. Ya, minta diajak jalan-jalan. Ya, dan mereka ajak jalan-jalannya nggak jauh-jauh, paling muter-muter, nggak minta makan enak, nggak jauh-jauh ke gunung kemana, sekedar muter-muter, teman ngobrol ditemani. Dulu orang tua mengantarkan kita ke gerbang sekolah. Tiba saatnya sekarang kita mengantarkan orang tua ke gerbang hidayah agama. Bukan ke gerbang panti jumbo gitu. Ya, dan suatu kepastian secara umum kita pasti akan mengantarkan mereka ke gerbang pintu perkuburan. Kita harus benar-benar maklumi. Karena kita mendapati ya cerita kasus ya ada sebagian anak yang tidak sabar dan tidak memaklumi orang tua seperti itu. Ya repot, capek, ya ngerepotin anak aja, nggak peduli dengan orang tuanya sama sekali. Ya, bahkan tidak nelpon pun tidak mau ngurusin, bahkan ada yang minta atau berdoa semoga orang tuanya cepat mati aja, ngerepotin aja. Ya, minta orang tuanya supaya cepat mati, ngerepotin aja, nggak ada guna lagi gitu loh. Ini wal'iyadzubillah. Ya, padahal kita sebagai anak harus memaklumi dan yang terpenting kita pun begitu juga. Besok kurang lebih mengalami penurunan fungsi. Nah, mengapa orang tua bisa seperti itu? Orang tua sepuh bisa seperti itu. Kita bahas dulu bagaimana secara medis dan psikologis. Ya, tapi sebelum itu kan judulnya agar memudahkan kita berbakti. Nah, kita bahas sedikit dalil-dalil agar kita semangat berbakti kepada orang tua. Berbicara dalil-dalil berbakti kepada orang tua sangat banyak. Sangat banyak ya. Berbakti pada orang tua, tapi saya bawakan 1, 2, 3 aja. Sekedar mengingatkan yang pertama, ya supaya memotivasi kita berbakti pada orang tua. Yang pertama adalah Allah sebutkan setelah hak Allah itu pasti hak orang tua. Jadi setelah hak Allah itu pasti hak orang tua. Di mana-mana, di Al-Quran, Sunnah, penjelasan ulama, athar para ulama, setelah hak Allah itu hak yang ditunaikan hak orang tua. Kalau kita baca Al-Quran, contoh misalnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah sebutkan hak Allah, setelah itu apa? Hak orang tua. Jadi hak terbesar hak Allah pencipta kita. Yang kedua hak orang tua. Di Al-Quran disebutkan setelah hak Allah wabil walidaini ihsana, hak orang tua pasti disebutkan. Jadi bukan hak teman, bukan hak pasangan juga, bukan hak teman kantor, bukan hak anak. Setelah hak Allah, hak orang tua. Sebaliknya juga dosa terbesar. Setelah dosa melanggar hak Allah, dosa terbesar kedua melanggar hak orang tua. Sebagaimana Abu Bakrah bertanya kepada Nabi SAW, ya dari Abu Bakrah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku informasikan dosa yang paling besar di antara kabair, dosa-dosa terbesar?
Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu mau." Ya, beliau mengatakan pertama al-isyraku billah. Urutan pertama menyekutukan Allah. Kemudian urutan kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, jadi hak orang tua itu yang kedua. Ini kita perhatikan motivasi. Ya. Dan kemudian yang kedua juga motivasi kita berbakti pada orang tua. Ya, disebutkan bahwasanya pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al walidu ausati abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. In syi'ta fa'adi dzalikal bab awih fadhu. Kalau kamu ingin, silahkan sia-siakan pintu itu atau engkau jaga pintu itu. Ya, para ulama menjelaskan apa maksudnya pintu surga yang paling tengah. Maksudnya adalah yang paling gampang dimasuki. Ya, karena kalau kita masuk ruangan, ini kan masuk ruangan nih. Anggaplah ada 3 pintu. Pintu tengah, pintu samping, pintu kanan. Secara psikologis kita masuk yang mana? Yang mana? Yang tengah. Lebih mudah dan secara psikologis enaknya yang tengah kita masuk. Gak mungkin kita masuk yang pojok sana dan pojok sana. Kita masuk tengah. Jadi dari hadis ini maksudnya adalah, kenapa maksudnya pintu yang paling tengah? Karena yang paling mudah masuk surga itu dengan berbakti pada orang tua. Mengapa disebut paling mudah? Paling gampang masuk surga dengan pintu berbakti orang tua. Kenapa? Sebenarnya paling mudah ini dan pahalanya yang paling besar. Pahalanya paling besar dibanding tentunya setelah sholat ya. Dibandingkan kita kasih sedekah fakir miskin, kasih uang ibu kita, jauh lebih besar kita kasih uang ibu kita. Terlebih ibu kita butuh. Jauh ya. Kita berbuat baik, kita bantu orang, kita bantu orang yang sedang kemana gitu ya, sedang sulit, sedang apa, kita bantu ibu kita, jauh lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya orang tua. Kita ajak teman-teman kita jalan, ya, kita temani dia putar-putar kota, dia sedang safar, jauh lebih besar pahalanya kita ajak ibu kita jalan-jalan, orang tua kita jalan-jalan. Jauh, apalagi ibu. Ini jauh, jangan dibandingkan. Ya. Jadi kenapa pintu yang paling tengah itu yang paling mudah? Karena memang sebenarnya berbakti pada orang tua itu mudah sebenarnya. Cuma kebanyakan kita ya disibukkan dengan dunia, akhirnya lupa dengan orang tua. Berbakti kepada orang tua sangat mudah. Terlebih orang tua tersebut, ya alhamdulillah masih sehat ya. Masih sehat ya, kalau sekedar sakit degeneratif itu wajar itu ya. Memang usia, faktor U. Ya, diabetes, hipertensi, ya kemudian osteoartritis, sakit sendi, sakit boyok, itu wajar, itu normal ya. Faktor U. Dalam hadis disebutkan nggak ada obatnya. Illa haram, kecuali penyakit tua. Nggak ada obatnya. Itu wajar. Apalagi orang tua masih sehat, gampang banget. Yaitu pertama sering-sering ditelepon aja. Kalau kita jauh ditelepon aja, ditelepon, di SMS, dilapor gitu, gampang. Cuma butuh waktu berapa detik aja mereka udah senang. Di kantor ya, misalnya saya sedang safar, ya saya setiap mendarat lapor ibu, udah mendarat bu, udah senang. Udah sampai penginapan bu, udah senang. Berapa detik aja kita informasikan. Apalagi kita telepon, kita ceritain. Apalagi kita datang ke rumahnya. Kalau beda kota, kita bawa anak cucunya. Apalagi gitu. Jadi gampang banget sebenarnya. Berbakti pada orang tua. Karena paling tengah, jalannya paling gampang masuknya. Ya, begitu juga orang tua kita ajak jalan-jalan, itu nggak butuh modal banyak. Orang tua nggak pengen diajak jalan-jalan ke restoran yang mahal, restoran yang bonafit, makan enak, enggak. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong secara kedokteran, penyakit orang tua, penyakit degeneratif adalah terjadi yang namanya atrofi lidah. Ya, atrofi lidah itu kalau usia tua, lidah kita ini lama-lama ya bahasa enaknya atrofi itu ya apa ya?
menciut dan sensitivitas sel-selnya berkurang. Ya, jadi dia nggak bisa makan yang enak-enak lagi. Ya, nggak bisa makan yang kemanisan, keasinan pokoknya makan ya makan tradisional lagi deh. Kembali nasi doang nggak mau dia makan apalagi disuruh nyari boba ya, nyari nyari masakan kekinian, masakan milenial nggak mau. Akhirnya paling ya nasi pecel gitulah, dan ini kemudian juga nggak bisa yang aneh-aneh, giginya udah habis juga kadang-kadang nggak kuat, ngunyah-ngunyah macam-macam ya, ngunyah beli es krim yang mantep ya, es krim masa kini, es krim milenial, atau ngajak pesta durian nggak mau, nggak. Pesta durian apalagi nggak kuat, ya. Banyak gulanya, kolesterolnya nggak. Jalan-jalan aja, muter-muter aja paling, muter-muter keliling kota, mampir Kalaupun diajak makan paling pesan air putih, nasi putih, gitu-gitu ya. Yang penting ditemenin. Dan cukup akhir pekan sudah cukup akhir pekan karena mereka pun paham kita sibuk. Ya, jalan-jalan. Bukan juga diajak jalan jauh, nggak bisa dia jalan ke gunung, jalan ke mana lagi, ke mana naik-naik yang tinggi atau keluar kota, keluar negeri nggak kuat. Puter-puter aja paling ditemenin. Intinya diajak jalan-jalan, ngobrol, didengerin ceritanya, diiyakan ya, diingatkan kenangan masa lalu, dibawa cucunya biar main-main dengan cucunya, ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi nggak ada repotnya ya, nggak susah. Karena hadis mengatakan demikian, ya, cara masuk surga yang gampang tuh berbakti dengan orang tua, menyenangkan mereka. Dan banyak orang tua yang mereka pun dalam tanda kutip tahu diri, mereka nggak mau mengganggu kesibukan anak-anaknya, nggak minta diajak jalan tiap hari. Mereka sadar mereka juga pernah seperti itu, sibuk cari rezeki, punya anak juga, ingin begini juga. Mereka intinya dikunjungi secara berkala aja. Dan tidak ada juga orang tua yang mau minta uang sama anaknya, nggak ada. Ya, jadi orang tua itu kalau mau minta uang sama anaknya pikir-pikir. Nggak ada orang tua yang minta minta uang, minta dibeliin. Mereka pun sebenarnya kadang butuh, bahkan butuhnya darurat. Tetapi ketika mau minta sama anaknya mikir-mikir, takut menyusahkan, takut ini anak dia juga butuh uang untuk nyokolahin anaknya. Mikir-mikir, padahal dia butuh banget. Dan dia nggak akan minta terus terang, nak, ibu butuh uang, minta dong, nggak ada kadang-kadang. Ya, dia tahan semuanya. Ya, cuma kita ajak sebagai anak itu, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang tua, penuh perhitungan kita. Mau ngasih 100.000, 500, mau beliin apa gitu ya. Orang tua mau beliin sepeda statis supaya di rumah bisa goes, mau beliin apa gitu, kita perhitungan. Padahal orang tua ketika membiayai kita nggak pernah perhitungan. Semua digelahin. Kalau bisa tanah warisan dijual. Kalau bisa orang tua kita ngutang di bank. Itu semua untuk kita. Orang tua nggak pernah perhitungan ketika ngeluarkan uang sama kita. Nah, giliran kita itu kita mikir-mikir dulu. Seperti itu. Ya, oleh karena itu ada hadis lagi yang mendukung fakta terkait dengan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima angfu, rogima angfu." Beliau ulang 3 kali. Beliau ulang 3 kali. Celaka, celaka, celaka. 3 kali diulang celaka. Qila man ya Rasulullah. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Celaka kok sampai 3 kali. Qala man adroka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Yang celaka itu adalah orang yang mendapati orang tuanya indal kibar ketika sudah sepuh. 60-an lah ya. Dia dapati belum meninggal orang tuanya. Ahadahuma au kilahuma. Salah satu atau keduanya. Dia dapati, dia jumpa dengan orang tuanya umurnya 60. Kemudian lam yadkhulil jannah. Thumma la yadkhulil jannah. Lam yadkhulil jannah. Dia tidak masuk surga. Jadi orang ini celaka. Menjumpai orang tuanya sepuh tapi nggak masuk surga. Celaka. Maksudnya apa? Karena dia tidak memanfaatkan cara paling mudah masuk surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Dan berbaktinya gampang serta mudah. Cuma karena kita aja yang ribet, persulit,
dan sebagainya. Cuma WhatsApp sebentar berapa detik senang. Senang ya. Kalau saya pribadi sedang safar seperti ini, saya setiap momen langsung WhatsApp ibu ya. Dari berangkat, minta doa, mendarat lagi WhatsApp ibu, sampai penginapan WhatsApp lagi. Ya nanti juga WhatsApp lagi, kalau ada waktu cerita di jalan apa, begitu. Cuma berapa detik WhatsApp-nya, minta doa, minta apa. Dan itu yang dikabulkan malahan. Kabulkan. Kadang-kadang kita yang buat ribet. Berbakti itu ya. Gampang padahal. Ajak jalan-jalan. Dan kenapa celaka 3 kali tadi? Karena cara mudah ini, dia nggak bisa manfaatin. Makanya dibilang celaka. Cara mudah ini nggak bisa dimanfaatin sama dia. Celaka, artinya kebangetan. Mirip konteksnya dengan Ramadan. Nabi pun mengatakan dengan permulaan yang sama, rogima angfu. Celaka. Celaka. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan lam yukfarlah. Celaka sama rogima angfu juga. Celaka orang yang dia ketemu Ramadan nggak diampuni. Ini celaka ini. Kenapa? Karena kalau nggak diampuni, ini kebangetan luar biasa gitu bahasanya. Kebangetan luar biasa, keterlaluan. Kenapa di bulan Ramadan terlalu banyak amalan-amalan yang menghapuskan dosa? Man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa, man qoma Ramadana, man qoma lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Betapa banyak seperti itu, dan Ramadan ditutup dengan zakatul fitr yang juga menghapuskan dosa lagi. Sehingga ini keterlaluan pakai banget gitu loh. Nah, demikian juga dengan kita bersyukur gitu. Kita bertemu dengan orang tua indal kibar, itu manfaatin tuh. Berbakti kepada orang tua. Ya, buat mereka senang. Ya, gampang banget ya. Sebenarnya orang tua itu ya intinya mereka tuh dihubungin terus. Dihubungi, diceritain, dilaporkan, minta doa. Itu aja gampang banget sebenarnya. Kalau jauh ditelepon. Telepon. Ya, kalau bisa ada rezeki kita kunjungin, bawa cucu-cucunya ke rumahnya, main-main sama cucunya. Udah gitu aja. Itu udah berbakti luar biasa itu. Lebihnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Itu mukodimah ya. Istilahnya semangat agar kita motivasi dalam syariat agar kita berbakti dan mudah memahami orang tua. Berbakti. Kalau kita ngomong dalil berbakti banyak banget. Ya, cukup sebutkan 2 dalil saja tadi. Sekarang kita bahas ini ya, sebab secara medis dan psikologis ini kita bahas mulai rinci nih. Ya, kenapa sebagian kita mungkin ada yang mengeluhkan orang tua tuh kok manja, tidak bijak bersikap, ngambekan, gampang tersinggung, sensitif, pelupa, bahkan sampai tahap yang parah tadi ya, parah. Sebabnya apa? Yang pertama kita bicara masalah medis dan kedokteran. Jadi dalam ilmu kedokteran, khususnya cabang ilmu namanya geriatri, itu cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari orang tua dari penyakit dan psikologisnya. Jadi ada yang namanya istilah demensia. Ya, sebelumnya kita jelaskan bahwasanya proses tadi ya, sekedar makin tua, makin lupa, itu normal, wajar itu, wajar ya, itu wajar. Ya sebagaimana kita ini kan yang mungkin sih kita ada yang 40, saya udah mau 40 nih, udah kerasa bedanya. Ya dulu main bola kuat, sekarang tuh dikit-dikit minta diganti. Ya ganti gitu ya. Udah nggak kuat, dulu nggak mau diganti. Main futsal dulu, main bola. Usia belasan tuh nggak ada yang mau diganti. Sekarang dikit-dikit, ambil ngos-ngosan nggak kuat. Ya seperti itu, kerasa. Nah sebabnya ada berbagai macam sebab. Ya baik yang normal maupun yang penyakit. Yang tadi normal. Kalau kita ngomong penyakit, memang ada sampai yang tahap parah sekali. Tahapnya apa? Parah sekali. Ada yang namanya penyakit demensia. Demensia ini adalah penyakit ya penurunan daya ingat. Daya ingat berkurang, cara berpikir dan kognisi.
Cara berpikir. Kognisi adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, lingkungan, dan keadaan. Itu menurun. Ya, karena penyakit kalau menurun sedikit wajar, tapi kalau menurun sampai drastis, itu namanya penyakit demensia. Yang berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, aktivitas, dan sebagainya. Ini namanya demensia. Ya, yang benar-benar menjadi penyakit. Benar-benar lupa. Bahkan ada yang lupa dengan nama sendiri lupa. Nama tempat lupa. Lupa. Ya. Bahkan ada juga yang kemampuan kognisinya ya, apa memahami keadaan, apa enggak, dia lupa. Enggak tahu ini keadaan lagi genting, keadaan lagi ini, enggak lupa dia. Ini sedang sedih, sedang gembira, sedang ngumpul-ngumpul, dia lupa. Kembali seperti anak-anak. Kalau bayi dia tiba-tiba teriak-teriak, nangis-nangis sendiri, sama orang tua juga bisa lagi sendiri, duduk-duduk tiba-tiba teriak. Bisa. Persis dengan bayi. Ini sampai tahap penyakit gitu loh. Kalau bisa orang tua kita jaga. Jangan sampai tahap demensia ini. Kalau bisa, ini tugas kita sebagai anak. Bagaimana caranya? Nanti ya kita jelaskan. Kita bahas dulu, nah demensia ini, ya demensia ini yang paling sering terjadi ada jenisnya. Jadi yang pertama adalah demensia jenis Alzheimer dan demensia vaskular. Kalau demensia Alzheimer adalah memang itu penyakit yang parah. Akibat dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak, serta disertai dengan penyusutan otak. Sedangkan yang demensia vaskular itu sebabnya karena penyakit seperti stroke. Ya, kena stroke dia kembali seperti bayi lagi. Dan ini yang banyak. Jadi kalau kita lihat video-video ya, orang tua disuapin, dia apa, ya kelakuannya seperti anak-anak lagi, ditambah lagi giginya udah habis. Mirip dengan bayi, persis. Disuapin apa. Ya, kemungkinan dan paling banyak adalah gabungan. Gabungan antara demensia Alzheimer dan demensia vaskular ini gabungan. Kalau sudah gabung ini lebih parah lagi. Sebagaimana kita lihat di video-video. Ya. Jadi sudah terjadi penyusutan perubahan protein otak, penyusutan berbagai macam organ termasuk otak ditambah dengan stroke dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya dia susah sama kembali seperti dulu lagi. Seperti anak-anak, susah mempelajari hal baru, susah konsentrasi, mengingat waktu, suasana hati tidak menentu, lupa taruh barang, tempat di mana, susah memilih kata-kata untuk berbicara. Ya, kadang-kadang kalau bicara dia ini ya, tidak lihat tempat, tidak lihat ini, nyerocos. Seperti itu. Nah, kita sebagai anak tuh ya maklumi ya. Maklumi. Pernah ada suasana sedih, suasana duka. Ini orang tua tiba-tiba nyerocos gitu ya, membuat sakit hati gitu ya. Itu dimaklumin. Ya. Jadi ada orang baru meninggal. Ini orang tua udah sepuh nih. Ya. Baru meninggal lagi sedih. Dia tiba-tiba ceritain kejelekannya. Ngomong gak sadar gitu ya. Udah dimaklumin aja. Ya orang lagi sedih gitu ya. Dimaklumin aja. Biasa gitu. Ya apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Mengulangi aktivitas yang sama tanpa disadari, persis sama kayak anak bayi ya. Kalau sudah bisa apa? Sudah bisa misalnya udah bisa nggambar misalnya, dia gambar itu terus ya. Anak kecil bisa buat lingkaran, dia buat lingkaran terus. Terus gitu kan ya. Ya, terus habis itu dia banggain nih, coba gitu kan. Kan anak kecil gitu ya. Ya kita gimana? Kan kita kan maklumi kan ya. Oh ya hebat nak, Masya Allah luar biasa, barakallahu fik ya, Masya Allah. Hebat gitu ya. Sama orang tua juga begitu. Ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi secara psikologis. Ya. Nah, jadi sebabnya tadi adalah kalau medisnya tadi ada Pak, otak yang menciut. Mau nggak mau ya memorinya berkurang dan kognitifnya juga berkurang. Adapun kalau sebab secara psikologis gitu ya, sebab secara psikologis adalah penurunan fungsi-fungsi tubuh tadi akan mempengaruhi mental, jiwa, mood,
serta perasaan. Jadi yang dulunya apa-apa gampang, tiba-tiba serba terbatas, ini mau nggak mau mempengaruhi psikologis orang tua. Ya, jadi sebagian orang tua ada yang belum menerima takdir. Ya. Kalau memang manusia ya bakal tua. Sehebat apapun, jenderal, orang besar, orang berwibawa, orang punya nama, suatu saat dia akan lemah. Nggak bisa apa-apa lagi, serba terbatas apa-apa. Tidak semua keinginan, cita-cita akan terpenuhi selamanya, enggak. Ada saatnya dia akan ini. Ya, kita sering lihat foto-foto petinju hebat, petinju kuat, dulu kekar di ring, ototnya hebat, sudah tua sekarang balik lagi. Ya udah sama lagi dah, nggak bisa apa-apa, tua, bungkuk. Dulu aktor laga hebat, loncat-loncat sana sini, tidak pakai sunman. Ya loncat sana, sekarang balik lagi juga udah putih, keriput, balik lagi. Ya, dan itu secara psikologis mempengaruhi. Banyak yang belum terima. Apalagi ada namanya dalam ilmu psikologis post power syndrome. Post power syndrome yang banyak dialami oleh pensiunan. Bayangin aja nih, ya misalnya polisi, mantan jenderal, dulu punya banyak anak buah, pensiun. Nah, dulu bos perusahaan, justru yang pensiun-pensiun ini sedang berada di puncak-puncak karir. Ya kan, bos. Tiba-tiba pensiun. Dihormati, disegani, dicium tangannya, bungkuk, ya, diucapkan kata-kata merendah depan dia tiba-tiba di rumah. Post power syndrome namanya. Banyak kaget, stres. Ya, perempuan ditambah lagi dengan namanya menopause. Menopause sama lagi, belum terima kenyataan, dia itu udah menopause. Ya, terjadi berbagai macam perubahan psikologis. Nah, itu semua mempengaruhi sifat tadi. Nggak terima, belum terima kenyataan, dan mempengaruhi sifat tadi. Kembali tadi, tidak bijak, sensitif, gampang marah, manja, dan jangan khawatir, tiba saatnya kita juga dapat giliran demikian. Jangan khawatir, semua dapat. Sebagaimana giliran kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang berjiwa pasti akan mendapatkan dan merasakan yang namanya kematian. Jadi secara psikologis itu kenapa orang tua sepuh itu manja, sensitif, gampang marah, nggak bijak. Itu secara psikologis. Ditambah lagi yang paling banyak adalah setelah tua, pasangan meninggal. Tambah lagi ini. Ya, karena tidak ada yang tahu. Ya, 60 ke atas pasti ada salah satu yang meninggal. Kematian pasangan salah satu shock. Jadi ada namanya stresor terbesar dalam kehidupan manusia. Stresor terbesar dalam kehidupan manusia ada 10 oleh ahli psikologis. Salah satu dari 10 ini adalah kematian pasangan. Itu stres besar, stresor besar. Terlebih pasangan itu adalah pasangan yang dicintai. Gimana tidak? Pasangannya, istrinya, suaminya, teman dia menjalani hidup. Mengarungi batarah rumah tangga. Manisnya, pahitnya, susahnya, dukanya, mengarungi lautan kehidupan. Melewati selat, benua, lautan, mengarungi kerasnya ombak yang tinggi, badai yang menerjang, terpaan ombak, angin, puting beliung. Siapa yang menemani pasangan selama 40 tahun, 50 tahun, berbagi suka duka dalam satu bahtera rumah tangga yang sama. Tiba-tiba meninggal di akhir hayat. Meninggal duluan. Gimana nggak shock? Gimana nggak sedih? Gimana tidak berguncang? Harusnya mereka sudah berjanji sama-sama tua. Sama-sama menjalani kehidupan, sama-sama menguati, sama-sama memberikan kekuatan nanti sudah tua. Ditinggal, shock. Dan ini salah satu penyebabnya. Penyebab secara psikologis orang tua seperti tadi. Dan orang tua harus memahami. Dan kita sebagai anak harus memahaminya. Harus memahaminya. Lalu sekarang bagaimana kita bersikap? Sekarang bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak? Bagaimana berbakti kita?
Bagaimana kita menghadapi orang tua yang tadi yang mengalami penurunan fungsi? Bagaimana kita menghadapi orang tua yang sepuh banget ya? 70, 80, bahkan ada yang 90. Ya, bagaimana caranya? Apa anak kita sebagai anak kita bersikap? Yang pertama, adalah yang pertama ya, kita eh, harus benar-benar memaklumi dulu. Yang pertama memaklumi ya. Ya, memaklumi. Dengan kita memaklumi tidak akan ada keluh kesah. Sebagaimana kita memaklumi anak kecil. Anak kecil yang nangis, rewel, cerewet, diajar berulang-ulang, ngomong berulang-ulang, ya. Nah, kenapa kita maklumi? Karena kita tahu dia itu anak kecil. Nah, dengan kita mengetahui orang tua juga begitu dan normalnya begitu dan besok kita juga begitu, kita akan banyak memaklumi. Nggak marah, nggak jengkel, nggak sakit hati, atau waliyahzubillah sampai berdoa mudah-mudahan cepat mampus, capek ngurusnya. Waliyahzubillah seperti itu. Ya, kita harus kita harus maklumi ya sebagaimana dulu, dan kita ingat orang tua kita juga dulunya begitu terhadap kita ketika kita masih kecil. Orang tua kita sabar bimbing kita, ngajarnya pelan-pelan. Dulu kita naik naik sepeda pelan-pelan. Setiap jatuh orang tua bimbing lagi. Setiap jatuh dibimbing lagi, bahkan disemangati. Ya, ketika kita jatuh bukannya kita diolok-olok, disindir atau di apa, capek ngajarin kamu, terus disemangati. Baru berapa kali mengayuh langsung seolah-olah kita mendapatkan prestasi terbesar. Ya, juara, hebat, tepuk tangan gitu misalnya ya. Tapi jangan tepuk tangan ya. Seperti itu. Kita harus juga maklumin sebagaimana orang tua dulu mengajari kita pelan-pelan dan memaklumi. Ya, orang tua ngajarin kita ya. Tadi naik sepeda pelan-pelan, nah ayo jalan lagi, semangat lagi, semangat lagi. Nah, sekarang kita ngajarin orang tua nggak sabaran. Orang tua tadi ya mengalami penurunan daya ingat, kognitif, kemampuan mempelajari hal-hal baru itu mereka kurang. Sehingga banyak anak-anak ngajarin orang tuanya HP misalnya ya. Ini HP. Orang tua banyak nggak tahu cara aplikasi, cara nginstal, cara apa, cara ini, cara orang tua bahkan orang tua saya bahkan bingung cara daftar aplikasi pensiun, nggak tahu mereka nggak bisa belajar. Kita ajari, kita apain gini caranya, gini caranya. Ya terkadang diajarin berulang-ulang. Nah kalau orang tua kita dulu begitu ngajarin naik sepeda, ayo dikayuh nak, pelan-pelan. Ya jatuh lagi nggak apa-apa, dicoba lagi. Begitu saya 2 langkah, hore hebat gitu ya. Nah, kita ini ngajarin orang tua, diajarin berulang-ulang. Diajarin lagi, begitu kita ajarin lagi, ngomel. Kan udah diajarin tadi ibu nih gimana sih? Kita kasih lagi nggak bisa. Loh, kok nggak bisa lagi? Kan gini bu, kan sudah saya jelasin ulang-ulang, gini caranya bu, gitu ya. Nah, jadi kita begitu, ngajarin orang tua itu sambil ngomel. Bukannya udah saya ajarin berulang-ulang. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita pertama sebagai anak harus memaklumi. Sebagaimana orang tua kita juga begitu. Dan perlu sebagaimana orang tua kita menghadapi anak dengan lembut ya. Lembut, santun. Begitu juga dengan orang tua. Kalau nggak bisa kita paksa melembut-lembutkan diri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya namanya ilmu dengan belajar. Dan sesungguhnya yang namanya lembut dengan belajar melembut-lembutkan. Nah begitu juga dengan orang tua. Kita harus belajar cara melembutkan diri, cara sabar, ngomong pelan, dengarkan baik-baik, dan sebagainya. Seperti itu. Dan pokoknya banyak sekali yang dulu orang tua kita lakukan pas kita kecil, dan itulah yang kita lakukan ketika mereka sudah sepuh. Ya, orang tua kita dulu ya sering bangun tengah malam. Ibu kita sering bangun tengah malam, ngapain? Ganti popok, nenenin, dan sebagainya. Sekarang giliran kita bangun tengah malam mendoakan orang tua kita. Bangun tengah malam, doakan orang tua kita. Sebut namanya. Sebut namanya. Mintakan ampun. Giliran kita sekarang bangun tengah malam. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, di waktu ashar, di waktu sahur istighfar, minta ampun. Salah satunya minta ampunkan orang tua kita. Sebut namanya, jangan lupa disebut namanya. Ya, ibu kita, sebut namanya, minta ampun orang tua kita. Seperti itu. Ya. Dan sikap kita sebagai anak, ya, sikap terbaik kita sebagai anak adalah mengarahkan orang tua kita agar kembali kepada agama dan menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi kita kembalikan dulu orang tua kita kepada agama. Jadi cara berbakti terbaik kepada orang tua kita ajak kembali kepada agama. Kembali dulu. Dan memperbanyak ibadah serta aktivitas sosial. Aktivitas sosial. Kita arahkan gitu. Itu anak sekarang. Dulu orang tua membimbing kita, sekarang kita yang bimbing. Dan bimbingnya jangan yang lain-lain dulu. Ya sudah 60 ke atas itu, dibimbingnya kembali ke agama. Pelajari agama, ibadah, kegiatan sosial. Ditambah lagi orang tua kan sebenarnya nggak butuh harta lagi secara umum ya. Anak-anak udah sukses, udah punya rumah, punya mobil, plus malah mereka uang pensiun apalagi. Plus. Jadi tugas kita sekarang itu, kita kembalikan orang tua kita ke agama. Yang sebelumnya tidak kenal agama, balik agama. Pak, Ibu belajar agama. Yang sebelumnya sibuk macam-macam, kita sibukkan dengan ibadah dan kegiatan sosial. Karena terkadang ada anak, orang tua sudah sepuh, itu bukannya diarahkan ke agama. Memang mereka paham ya, orang tua itu setelah pensiun perlu ada kegiatan. Tapi diarahkan oleh sang anak, kegiatan-kegiatan justru kegiatan yang bikin stres ya. Ya, kegiatannya dagang, masuk, mohon maaf ya, mungkin masuk politik yang berat gitu ya. Kembali mereka sudah tua bersaing lagi dengan yang muda, ngurus bisnis, ngurus apa, capek, kasihan. Udah tua. Sikut-sikutan dengan yang muda lagi. Ya, Pak, kan sudah pensiun nih, cari aktivitas, buka cabang lagi nih. Nah, gitu ya. Kasihan orang tua. Udah umur segitu kita arahkan kembali pada agama. Jangan yang lain-lain, jangan sibukkan. Maksudnya mayoritas. 60 ke atas itu mayoritas kita sibukkan dengan tadi belajar agama, duduk lagi, perbaiki pelajaran, perbaiki bacaan Al-Quran, perbaiki tahsinnya, perbaiki makhorijul hurufnya, ya, ibadah kita fokuskan, kita motivasi umroh, haji, kita motivasi kegiatan sosial, ya, seperti contoh misalnya mertua saya itu punya kegiatan bagi-bagi masak setiap Senin sama Kemis untuk orang berbuka puasa. Itu kegiatan bagus tuh. Ya, umurnya udah mau 70 tahun, tapi ada aktivitas pagi-pagi mereka ke subuh-subuh tuh pergi ke pasar belanja daging, belanja apa, terus ntar masak. Nah, sorenya diantar untuk buka puasa. Diantar ke masjid. Ah, itu diarahkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi mereka lakukan dengan komunitas. Nah, kan ini kan mantep nih. Ya, kita arahkan seperti itu, ya, kegiatan sosial yang bermanfaat. Jadi itu cara berbakti terbaik kepada orang tua kita adalah kita arahkan agama. Ya, kita mau nggak mau kita dakwahkan lah, kita ingatkan akhirat, kita ingatkan kehidupan sementara, ya, kita ingatkan dan sebagainya. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang cara berbakti ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, dan tatkala seorang hamba ketika sudah dewasa dan sudah mencapai usia 40 tahun. Usia 40 tahun seorang hamba, qala, dia berdoa. Ini checkpoint kita untuk merenungi hidup, salah satunya usia 40 tahun. Apa saja yang direnungi? Kan ibaratnya begini ya. Hidup adalah perjalanan panjang. Dari fase kehidupan, perjalanan yang panjang kehidupan ini. Dari semua perjalanan panjang tersebut ada satu checkpoint yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, awabalago arba'ina sanah, yaitu usia berapa? 40 tahun secara Masehi, secara Hijriah.
Kalau Masehi ya 38. 38. Itu ada checkpoint. Di mana setiap manusia di usia checkpoint ini dia saatnya merenung. Merenung dan merenung dan mengevaluasi sejauh mana perjalanan. Sudah sampai mana perjalanan? Bekal masih ada apa enggak? Sebagaimana kalau kita pergi lewat jalan tol. Ya, di jalan tol itu kan pasti ada apa? Ada checkpoint, ada rest area. Rest area ngapain? Istirahat, tenangkan hati sejenak. Kita evaluasi juga ya. Sepertinya baterainya sepertinya ya. Pak. Bismillah. Nah, ini baru mantap nih. Ya, kita lanjutkan ya. Sebagaimana tadi ya para jamaah, kalau kita berjalan ya di jalan tol, ada rest area, ada checkpoint. Ya, ketika kita masuk rest area, istirahat, evaluasi, udah sampai mana perjalanan? Oh, masih sekian. Bensin ada? Ada. Mobil gimana? Bagus. Yuk mampir dulu makan. Istirahat, poin seperti itu. Dalam kehidupan juga sama. Ada beberapa checkpoint dalam perjalanan kehidupan kita. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran usia 40 tahun. Apa yang perlu dievaluasi? Dari semua, apa yang perlu dievaluasi dari ini semua? Allah lanjutkan ayatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa ala walidayya. Terhalang. Hah? HP sini. Kantongin. Ya, oke. Iya. Jadi Allah lanjutkan apa isi dari evaluasi tersebut? Allah lanjutkan ayatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yaitu ya Allah, auzi'ni, anugerahkanlah kepada aku kemampuan untuk bersyukur. Usia 40 tahun. Mintanya apa? Minta kemampuan bersyukur. Usia 40 tahun ini. Kenapa? Karena umumnya kita usia 40 tahun itu secara ekonomi dan keduniaan udah stabil. Rata-rata usia 40 udah punya rumah. Ya, udah punya mobil, ya kan? Kemudian juga kedudukan di kantor juga udah stabil, ya udah mulai manajer lah. Ya, atau di bawahnya manajer, wakil manajer kan gitu ya 40 ya. Beda dengan yang 18, 21 itu masih rumah aja belum ada, mobil belum ada, jangankan itu jodoh aja nggak datang-datang. Ya, belum ada. Ya. Tapi 40 udah ini. Makanya minta sama Allah kemampuan dianugerahkan an asykura ni'matikal lati an'amta alayya. Kemudian lanjutannya wa ala walidayya. Lanjutannya apa? Kepada kedua orang tuaku. Kita doakan juga orang tua kita supaya diberikan kemampuan bersyukur lagi. Dipanjangkan umurnya 60 tahun, sudah nggak ada beban lagi mungkin ya. Anak-anak udah besar, mungkin kita 40 tahun, masih kepikiran kuliah anak gitu ya. Kepikiran kuliah, kepikiran ini dan sebagainya, kepikiran gitu. Tapi kalau sudah 60, kayaknya nggak ada lagi tuh. Tinggal bersyukur aja bahasanya. Makanya berikan juga kemampuan bersyukur wa'ala walidayya kepada orang tuaku. Kita juga minta. Kepada kedua orang tuaku. Dan definisi syukur, ya, definisi syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi syukur. Jadi definisi syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita selama ini definisi syukur baru cuman di lisan aja. Gaji naik, alhamdulillah.
Gitu ya. Bonus naik, alhamdulillah. Itu syukurnya kita. Tapi kalau definisi syukur yang benar, gaji naik, sumbangan ke masjid naik. Ditambah sama panti asuhan. Ditambah sama ini, itu syukur yang benar. Definisi syukur. Nah, orang tua kita juga begitu. Justru dia lebih berhak kita doakan supaya dianugerahkan kemampuan bersyukur. Di usia seperti itu apa? Menggunakan semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah nggak ada beban, nggak ada pikiran, nggak ada target-target muluk-muluk lagi. Tinggal fokus apa? Beribadah, belajar agama, ya mengumpulkan mengumpulkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian dan kehidupan yang selama-lamanya. Itu harusnya. Tugas kita sebagai anak lagi, orang tua sudah sepuh itu nasihatnya bukan macam-macam lagi. Nasihat yang paling pertama kita ingatkan akhirat kepada orang tua kita. Kita bacakan hadis tentang qalbu syaih, syabun ala hubis natain, al-aish wal mal. Hatinya orang tua itu senantiasa muda. Jadi hatinya orang tua, hatinya orang sepuh itu senantiasa muda terhadap dua hal. Yaitu cinta kehidupan dan harta. Pujian, eksistensi gitu. Makanya tidak jarang kita lihat orang tua-tua, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Harusnya makin tua, 70, 80 itu udah fokus ibadah aja lah sebentar lagi gitu kan. Tapi malah makin fokus bersaing dengan yang muda. Sikut-sikutan harta, ngumpulin banyak-banyakan tanah, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan perusahaan, sikut-sikutan dengan yang muda, umur udah 70. Enggak dibawa juga tuh tanah tuh, perusahaan. Enggak dibawa juga. Kita ingatkan orang tua lagi, kita bacakan hadis kepada mereka. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Wa aqallu minhum may yajuzu dzalika. Enggak apa-apa kita ingatin orang tua. Itu cara berbakti terbaik. Kita ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku ini antara 60 sampai 70 aja. Wa aqallu minhum, dan sedikit yang melewati. Memang ada yang melewati, 80 ada. 90 ada enggak? Ada. 100 ada enggak? Ada, tapi aqall sedikit. Rata-rata usianya umatku ini 60 sampai 70. Ini sabda Nabi SAW. Dan dibenarkan oleh ilmu sains dan ilmu kedokteran. Rata-rata orang meninggal segitu. Coba deh, ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun berapa? 65, 67, 69, 61. Memang ada 80, 90. Tapi ada juga yang mati 20, 30. Ini kalau digabung rata-ratanya berapa? 60, 70. Ini fakta. Dibenarkan oleh studi epidemiologi, survei dan sebagainya. Umurnya umatnya Muhammad 60, 70. Enggak ada salahnya kita bacakan kepada orang tua kita. Kita ingatkan. Ya, apalagi yang dicari? Siap-siap aja untuk kehidupan segalanya, ditinggal semuanya ini. Ya, fokus aja belajar agama, ibadah, kegiatan sosial, membantu dan sebagainya seperti itu. Enggak ada salah, ini bakti terbaik. Tidak ada salahnya kita ingatkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in ajala akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sanah. Allah tidak memberikan uzur lagi kepada orang yang Allah akhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Sampai itu hadisnya. Allah memberikan uzur. Jadi kalau sudah lebih 60 tahun, Allah bilang nggak ada uzur lagi. Ini hadis. Dan hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau mengatakan wal makna annahu lam yabqa lahu i'tidharun. Katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar, maksud hadis ini setelah 60 tahun nggak ada uzur lagi. Nggak ada uzur. Maksudnya di bawah 60 itu, ya bisa jadi ada orang, saya tuh kan sibuk mikirin anak. Maaf ya nggak sempat kajian. Sibuk sekarang nyari uang. Bensin naik. Makin kerja keras. Nggak sempat ngaji. Bisa jadi ada uzur. Nggak sempat belajar. Nggak sempat kenal Allah. Sholat telat-telat sedikit. Terlambat, kebanyakan telatnya.
Bisa jadi ada uzur. Ada uzur sibuk mikirin anak, sibuk ini, sibuk pemuasan syahwat, apa dan sebagainya. Saya kan pemuda, kita ini pemuda loh. Pemuda itu kan ya bolehlah hura-hura sedikit menikmati masa muda, apa gitu-gitu. Ya daripada nanti sudah tua baru genit, mending mudanya yang genit kan kata gitu ya. Daripada ntar tuanya selingkuh, mending mudanya aja selingkuh kan. Gitu. Ya kita nikmati dong gitu ya. Masa muda, nggak akan balik lagi. Mungkin itu ada uzur gitu. Mungkin uzur. Tapi kalau sudah 60 tahun Allah bilang, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lam yabqa lahu i'tidharun, enggak ada uzur lagi, enggak apa-apa kita sampaikan loh. Jadi kalau sudah 60 tahun, benar-benar enggak ada keinginannya kembali kepada agama. Enggak ada keinginannya itu mengingat akhirat, kampung abadi tempat kembali. Enggak ada keinginan sama sekali ingat Allah, udah enggak ada uzur lagi nih orang nih. Allah buat dia lolos aja udah, tinggal nunggu mati aja begitu. Enggak ada. Enggak apa-apa kita ingatkan. Orang tua, ini cara kita berbakti kepada orang tua. Ya, jadi bukan yang lain-lain. Kita arahkan, Bu, isi kegiatan dengan menjahit, Bu ya. Menjahit, ya nanti ini Ibu masak, ya. Bapak apalah itulah ngurus taman di depan. Bertaman, Pak. Itu boleh semuanya kita arahkan. Ibu ya menjahit, Bu. Ya, Ibu begini, Bapak urus taman biar ada kerjaan setelah pensiun. Atau apa, pelihara burung, Pak, biar ada diajak ngobrol tiap hari. Itu enggak apa-apa sebenarnya, boleh-boleh aja. Tapi yang utama sebagai anak kita ingatkan akhirat. Itu cara berbakti terbaik. Diingatkan. Sholat tepat waktu. Enggak apa-apa ingetin terus. Cara berbakti terbaik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita sebagai anak lagi, ya tadi ya kita sudah arahkan tentang agama, kita arahkan kegiatan positif, ibadah, ya kita ingatkan sholat malam, nggak apa-apa. Apalagi makanya ini cocok sebenarnya ya dalam ilmu geriatri dengan ilmu syariat tuh banyak cocoknya. Ini kalau kita bahas kajian sendiri lagi nih. Ya, kecocokan dalam fakta yang dijumpai dalam ilmu geriatri dengan psikologis serta waki ya kenyataan itu banyak kecocokan. Ini kalau kita bahas pertemuan lagi, harus satu lagi nih. Contoh misalnya ya, yang namanya jam tidur, ya. Jam tidurnya seseorang itu semakin bertambah usia semakin berkurang. Oleh karena itu dalam ilmu geriatri, orang sepuh itu tidurnya kadang 4 jam cukup sehari. Orang sepuh. 4 jam tidur malamnya sehari udah cukup. Atau 5 jam. Orang sepuh itu cukup. Dan itu normal. Karena semakin bertambah usia jam tidur berkurang. Kalau bayi baru lahir berapa jam tidur? Bayi baru lahir. Hah? Bayi baru lahir berapa jam tidur? Mungkin hampir 24 jam tidur ya. Bangun cuma nenen doang. Habis itu ya baru juga nyentuh nenen udah bobo lagi gitu ya. Kan? Bertambah usia 1-2 tahun. Tidur malam, tidur pagi, tidur sore. Ya, berapa kali tidur tuh? Tidur, ya kan? Ya, jadi makin banyak tidurnya. Makin gede berkurang. Apalagi orang tua sepuh berkurang. Mungkin 4 atau 5 jam cukup. Kenapa? Pertama, metabolisme berkurang. Metabolisme tubuh itu berkurang. Sehingga jatah untuk istirahat berkurang juga. Nggak usah lama-lama. Kemudian aktivitas berkurang juga. Ya, sehingga ada orang tua 60 tahun bertanya gitu ya. Saya kok apa ya, tidur jam 10 itu tapi jam 2 udah bangun. Habis itu nggak tidur-tidur lagi, nggak ngantuk blas. Dia kira kurang tidur. Jawabannya itu normal. Karena orang tua itu memang jam tidurnya berkurang, 5 jam lah. Dan ternyata itu sudah Allah atur. Tidur jam 10, bangun jam 3, bangun jam 2 tuh disuruh Allah ngapain? Disuruh Allah ngapain? Iya, sholat malam disuruh. Nabung yang banyak. Karena sholat malam adalah panen pahala gitu. Itu sudah Allah atur sebenarnya itu. Ya, udah Allah atur. Ya, secara ilmu psikologi, geriatri sama fakta udah Allah atur.
Beda sama kita masih muda, ngantor seharian. Ya, ini tidur jam 10, jam 11 ya jam 5 bangunnya atau bahkan jam 6 ada yang bangun juga lolos subuh. Ya, kita masih butuh 6 sampai 8 jam sehari. Kalau yang kita aktivitas muda gini masih butuh. Ya, tapi orang tua enggak. Jam 10 tidur, jam 2 bangun, enggak ngantuk sama sekali. Udah, ya memang segitu jam tidurnya. Dan situ ada pesan tersirat, sholat malam kita ingetin orang tua kita. Nabung yang banyak maksudnya tuh. Nabung yang banyak, sholat malam. Ya, doain dan sebagainya. Ya, saya punya keluarga juga begitu deh. Tidur jam 10 udah bangun. Tiap hari dia, dan alhamdulillah dia sholat malam terus. Ya, habis itu enggak ngantuk lagi. Ya paling nanti pagi tidur, itu pun tidurnya tidur ayam ya, nggak ada tidur nyenyak. Nggak ada orang tua sepuh tuh tidurnya pules banget kayak kita gitu ya. Dibangun-bangunin tuh kayak mayat gitu ya, nggak udah digoncang-goncang kayak gempa nggak bangun-bangun kita ya. Saking capeknya pules, tapi orang tua nggak. Itu memang siangnya mereka tidur siangnya tuh ya, baring-baring, tapi itu nggak tidur mereka itu. Sekedar apa ya, tidur ayam, paling disentuh dikit bangun mereka. Apalagi disentuh ada aja yang ngobrol, ngobrol panjang lebar cerita gitu ya. Nggak ada. Nggak ada orang tua sepuh tuh dibangunin kayak mayat kayak kita gitu ya. Ya ada kayak kita saking tidur, saking pulesnya dibangun-bangunin nendang orang gitu. Ya nggak nendang orang tua nggak ada. Dia coba aja orang tua tidur-tidur tuh. Tidur ayam siang-siangnya itu. Digini-giniin sedikit bangun deh. Memang nggak tidur. Karena jam tidur mereka udah berkurang. Berkurang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian sikap kita tadi ya, kita ingatkan tentang akhirat. Nah, kemudian selanjutnya sikap kita sebagai seorang anak ya, supaya mencegah tadi ya, memang benar ya, terjadi penurunan fungsi itu memang benar. Nah, sekarang supaya orang tua tidak sampai parah gitu ya, penurunan fungsi daya ingat dan kognitifnya, bahkan jangan sampai kena demensia tadi, sudah sampai penyakit berarti ya. Ya, maka kita sebagai anak mengarahkan orang tua supaya tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Karena salah satu penyebab dari penurunan total, penurunan drastis fungsi daya ingat dan kognitif, atau bahkan penyebab dari demensia tadi adalah beberapa orang tua setelah pensiun salah kaprah. Setelah pensiun pertama pengen dilayani. Setelah pensiun. Setelah pensiun merasa sudah saatnya menikmati masa tua. Serba dilayani lagi. Setelah pensiun sudah cukup nyapu-nyapunya. Nyapu rumah sudah 40 tahun rumah ini nyapu, saya sapu. Tiba saatnya kamu nak yang nyapu. Gitu ya. Jadi yang memperparah ini, yang memperparah demensia itu ada dan penurunan fungsi kognitif secara drastis yang memperparah sifat orang tua yang seperti ini atau mereka merasa begitulah pensiunan, saatnya dilayani. Sudah saatnya anak-anak berbakti. Nah ini yang menyebabkan akhirnya apa? Meninggalkan aktivitas keseharian. Pengen dilayani semua. Sampai ada anak itu karena orang tuanya pengen gitu, disewakan pembantu khusus untuk melayani orang tuanya. Padahal orang tuanya masih sehat. Baru pensiun. Didatangin pembantu khusus, perawat khusus. Ngambilin minum, ngambilin makan apa. Ini kurang tepat. Harusnya orang tua ya udah pensiunan, udah 60 ke atas tetap melakukan aktivitas yang dulu. Hanya saja porsinya dikurangin. Kalau sebelum pensiun biasa nyapu-nyapu rumah, tetap setelah pensiun nyapu rumah. Tapi terasnya doang gitu ya. Tetap nyapu. Kalau sebelum pensiun masak-masak di dapur. Setelah pensiun tetap masak. Ya, mungkin masak air, masak mie, enggak ya. Tetap motong-motong sayur tetap. Ya, tetap milih-milih, tetap belanja ke pasar. Tetap ya dikurangin lah. Ya kalau dulu belanja ke pasarnya bakulan, sekarang kresekan berapa gitu ya. Tetap ya. Kalau dulu ngapain lagi tetap pokoknya. Ya, punya dulu biasa ngurus taman kurangin. Kalau dulu tamannya berapa hektar, sekarang ya cuma taman depan rumah gitu ya.
Tetap aktivitas. Jadi ini kunci kita arahkan orang tua kita mencegah penurunan fungsi kognitif dan daya ingat serta mencegah wal-iyazubillah demensia adalah kita arahkan tetap orang tua kita melakukan aktivitas yang dulu hanya saja dikurangi. Bahkan contohnya misalnya orang tua kita pensiunan guru tetap ngajar. Nggak apa-apa didaftarkan di swasta. Wah udah datang segepok. Ya, insya Allah. Tetap kita ajarkan. Tetap ya, orang tua kita guru misalnya ya, guru. Tetap kita suruh ngajar. Misalnya pensiun dari sekolah ini kita daftarkan swasta. Kalau dulu jamnya penuh setiap hari, sekarang sepekan 2 kali. Tetap ngajar. Jangan meninggalkan aktivitas. Semuanya tetap jalan, hanya saja porsinya dikurangi. Tetap ibu suruh ke dapur tetap. Masak tetap bu. Tetap belanja ke pasar bu. Tetap. Cuma dikurangi. Ya tetap. Ya, justru kesalahan kita yaitu, Bu, sudah pensiun kan Bu? Ya saatnya menikmati masa tua. Semuanya dilayani. Udah ibu sekarang nggak nyapu lagi, ibu nggak apa, kita semua. Nah ini kurang tepat. Tetap ibu ya. Jadi bukan kurang ajar ya, tetap suruh nyapu ya, suruh apa, tetap pokoknya ya. Aktivitas Bu. Semua. Ya, ngajar apa, ya. Bahkan kalau ibu punya toko tetap melayani pelanggan, ngobrol sama pelanggan, tetap apa, milih, tetap porsinya dikurangi. Ya mungkin 10%, 20% dari beban kerja, tetap. Itu caranya. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Sikap kita sebagai anak lagi adalah kita arahkan orang tua agar bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas. Ini yang ketiga nih sikap kita sebagai anak. Kita arahkan orang tua bergabung dengan komunitas. Karena setelah pensiun, pasti mau tidak mau kehilangan teman, kehilangan komunitas ya kan? Setelah pensiun ya. Nah setelah itu kita arahkan. Komunitas. Yang komunitas ini komunitas yang positif. Dan sebaik-baik komunitas, komunitas pengajian. Digabungkan orang tua kita. Diajak kajian, diajak kenalan, sama sesama pensiunan yang udah ngaji nggak apa-apa. Bahkan kita di Jogja bagus nih di Jogja, ada mahat pensiunan namanya. Di Jogja itu mahat orang tua. Mahat pensiun isinya 50-60 ke atas. Oh semangat, justru mereka lebih semangat. Datang tepat waktu, ya semangat nyatat, melotot ketika dijelasin sama ustadz. Semangat mereka ini. Ya. Justru jauh lebih semangat ya mahat orang tua ini. Sepuh-sepuh ini datang tepat waktu, nunggu. Sebelum ustadznya datang, mereka udah nunggu tuh baca-baca ya. Insya Allah. Mahat orang tua nih, sepuh-sepuh nih. Sebelum ustadznya datang, udah datang duluan mereka. Ngobrol-ngobrol sesama pensiunan. Ya, ngobrol-ngobrol tentang kejayaan masa lalu, nggak apa-apa. Ya, mereka baca-baca dulu sebelum ini nih. Baca duduk-duduk ya. Pas ustadznya datang, depan dia nyatet, ngototin. Kalau kita yang masih muda enggak ya. Nanti datangnya terlambat nggak apa-apa. Habis itu ya santai. Ya, sekali-kali lihat HP, foto ustadznya dan sebagainya. Oke ya, Ahi gimana tadi hasil kajiannya? Oh, ini hasil kajiannya, foto dia sama ustadznya, gitu ya. Itu hasil kajian seperti itu. Nah, ini bagus kita gabungkan komunitas. Nah, sebaik-baik komunitas, komunitas pengajian, menguatkan, sama-sama bangun nggak masalah. Dan bukan terlarang juga komunitas yang lain, nggak apa-apa. Ibu-ibu komunitas masak kita gabungkan, kita carikan. Bapak-bapak komunitas goes nggak apa-apa, bagus tuh goes. Bapak-bapak gabungkan komunitas, biar ada kegiatan. Dan dengan komunitas tersebut akan menguatkan mereka. Ada teman ngobrol lagi, sehingga kognitifnya terpancing, tetap mikir, tetap berinteraksi, tetap ini dan sebagainya. Karena otak itu persis seperti otot. Kalau nggak digunakan menciut, persis. Seperti itu. Ya. Bahkan di luar negeri setahu saya di Jepang, di Jerman, ada yang cerita, itu ketika pensiun, ya orang tuanya sendiri pengen masuk ke panti jompo. Jadi bukan anaknya. Bukan anaknya yang pengen masukin masuk ke panti jompo, tapi siapa? Orang tuanya sendiri pengen masuk ke panti jompo, sudah pensiun.
Kenapa? Karena di panti jompo itu ternyata ketemu teman-teman lagi. Di panti jompo ada program masak, program ini, ngobrol-ngobrol karena ada komunitas. Jadi kalau di luar negeri, di mana orang tua panti jompo? Durhaka, kurang ajar, gitu ya. Gitu ya. Itulah, nih. Ini kok makin banyak yang datang. Ya, padahal kita bentar lagi nih ya. Mohon maaf, nggak bisa panjang lebar ya para jamaah karena setelah ini saya ada jadwal lagi. Kita lanjut ya. Kalau luar negeri begitu, setahu saya berapa tempat orang tuanya. Kenapa? Yang dicari di panti jompo tuh komunitas, ketemu teman, ngobrol, cerita-cerita apa. Dan panti jompo di sana udah canggih emang, nggak terlantar ya. Udah ada programnya, kumpulnya, apanya. Mereka seneng. Kalau di Indonesia dimasukin panti jompo bisa dicap anak durhaka gitu-gitu ya. Itu seperti itu. Ya orang tua kita digabungkan komunitas, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang dia ini dicarikan. Karena kita yang muda aja butuh teman-teman yang baik. Betapa banyak dalil-dalil berbicara tentang teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Kan banyak dalilnya. Ya, seseorang sesuai dengan agama temannya dan perhatikan dengan siapa berteman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Allah berfirman, orang-orang yang beriman hendaklah kalian ngumpul-ngumpul bersama orang-orang yang jujur keimanannya. Ya banyak hadisnya banyak. As-sahib sohib. Ya hadisnya lagi, tentu hadis lagi tentang penempa besi sama penjual parfum. Ya berteman dengan penjual parfum, ya minimal kita dapat cium baunya. Ya dengan penempa besi, kalau nggak bau besinya, bau keteknya gitu ya. Banyak seperti itu. Ya, nah jadi seperti itu ya. Itu tugas kita sebagai anak. Ya. Dan yang perlu kita pahami lagi, yang berapa nih? Ini kalau kita ngomong materi masih banyak jamaah ya. Saya tawarkan, lanjutin materi kita jawab pertanyaan. Ya. Karena waktu kita tinggal ya kurang lebih 20 ya menit ya. Mau lanjut materi atau pertanyaan nih? Jamaah. Pertanyaan udah ngumpul sempok nih. Oke, kita lanjutin materi dikit aja ya. Biar nggak apa ya. Biar nggak setengah-setengah ya. Pertanyaannya kan kapan-kapan bisa. Kita lanjutkan. Kemudian sikap kita sebagai anak lagi yang pertama, ya lanjutin sikap kita sebagai anak. Yang pertama kita harus pahami, ya ini bicara tentang psikologisnya lagi ya. Tadi kan udah secara umum, sekarang mulai rinci lagi. Yang lebih rinci ya. Tadi kan umum tadi ya. Pertama kita ingatkan orang tua supaya apa? Kembali kepada akhirat. Yang kedua sibukkan dengan kegiatan positif. Ya, jangan kurangin, jangan berhenti aktivitas. Tetap aktivitas cuma porsinya dikurangin. Jangan manjakan orang tua. Yang ketiga apa? Digabungkan komunitas. Sebagai komunitas-komunitas pengajian. Dan mungkin juga bisa jadi mungkin teman-teman panitia kajian atau pengurus mungkin ini kan masjid kita ini Masya Allah Nurim ini luar biasa ya. Mungkin pengurusnya nanti bisa ada mahat orang tua. Bisa dicoba ya. Insya Allah Ustaz Fauzan nanti ada mahat orang tua sekali sehari aja kumpulin. Nanti lihat deh. Sepuh-sepuh tuh semangat luar biasa, kalah yang muda. Kalah. Ntar lihat aja deh. Semangat. Sepuh-sepuh itu. Mahat orang tua namanya. Ya, itu kita gabungkan, daftarin tuh. Lihat aja ntar, belum mulai aja udah rame tuh ngumpul. Ya, kalau lihat nyatetnya, Masya Allah. Ya, walaupun nyatetnya kadang-kadang begini ya, kacamatanya tebel-tebel. Tapi kesungguhannya itu loh, ngalah-ngalahin yang muda. Ya, itu secara umum. Kemudian kalau kita bicara secara rinci, kita perlu pahami yang namanya orang tua itu dia kan memori kan ada dua nih. Kalau kita bicara secara sains lagi, ada memori jangka panjang, memori jangka pendek kan gitu ya. Memori jangka panjang tuh yang kejadian bertahun-tahun yang lalu, ya. Dan biasanya yang kuat itu memori jangka panjangnya yang kuat tuh perempuan. Perempuan kuat memori jangka panjangnya. Kalau laki-laki lemah. Makanya perempuan ini dia pengingat sejarah. Ya ada kesalahan suami dikit, tuh kejadian masa lalu yang sudah terpendam, terendap, terkubur di tanah ketujuh tuh diungkit-ungkit lagi sama istri itu. Abang dulu gini-gini saya masih ingat bang. Gitu ya, Masya Allah itu ya. Saya masih ingat tuh perempuan ya. Ya, kalau laki-laki dia ingatnya memori jangka pendek. Ingat lebih kuat seperti itu. Nah, kalau orang tua semakin tua maka memori jangka panjangnya itu yang dia lebih dominan, jangka pendeknya dia lupa. Jadi gampang lupa. Oleh karena itu, orang tua kalau cerita, pasti cerita zaman dulu.
Dia cerita yang dulu-dulu. Coba lihat orang tua gitu. Pasti ceritanya yang dulu-dulu. Karena itulah memori yang tersisa dari mereka. Pasti cerita masalah-masalah dulu, apa dulu dan sebagainya. Itu perlu dipahami. Makanya coba lagi ngumpul. Kita orang tua, kita anak. Pasti dia cerita kepada anak kita. Cuk, dulu bapakmu nakal. Bapakmu dulu ngeyel. Bapakmu dulu lari kejar layang. Ya, pulang-pulang nangis. Kemudian kakinya luka gini-gini tuh masih ingat tuh bapak tuh ngeyel tuh. Dia masih ingat orang tua, kisah-kisah dulu gitu. Kita udah lupa. Udah lupa. Ya, udah lupa. Jadi orang tua itu memorinya jangka panjang. Makanya dia sering cerita-cerita masa dulu. Karena itu memori yang tersisa. Terlebih dengan anak, terlebih dengan pasangan kita. Dibilang dulu-dulu nih, suamimu dulu nih, ya nakal itu. Kemudian playboy, oh ibu kok buka rahasia gitu ya. Depan istri gitu ya. Bahaya ini ntar malam ribut. Ya, nah, ini memang begitu orang tua. Memori jangka pendeknya terbatas. Terbatas. Ya, orang tua. Jadi perlu dipahami. Makanya ada siklus kehidupan. Kalau masih SD itu hafalnya nama mainan sama film-film Power Ranger, ya Gipos apalah gitu ya. Nah, SMP mulai hafal lagu-lagu sama artis. SMA itu sudah mulai hafal film-film besar. Kemudian kuliah hafal tempat kerja. Ya, kemudian baru setelah dewasa hafalnya nama obat. Ya, obat. Makanya saya kalau ketemu pasien yang sudah sepuh ya, dok, tolong resepkan amlodipin, metformin, ya glimepirid, sama ini. Udah hafal dia obat-obat itu. Ya, datang ke dokter. Ya, udah hafal dia. Ya. Dok, setelah cek-cek, dok, amlodipinnya belum diresepin. Oh iya, hafal ya nama obat. Insya Allah. Makanya memang benar itu ya. Kalau tua ke diskotik, kalau muda ke diskotik, tua ke apotek. Nah gitu ya. Sama ya. Mirip. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu dilakukan kita sebagai anak tadi ya. Kita kita sering kunjungin. Nah, kemudian yang rinci lagi adalah orang tua itu, ya orang tua itu kan dia kekurangan kognitif ya. Sehingga kalau dia cerita sesuatu pertama diulang-ulang, sama dia kalau cerita itu pasti kalau bahasa orang Jawa tuh ngalor ngidul. Ya, karena memang dia tadi salah satu penurunan fungsi adalah tidak bisa menggunakan pemilihan kata-kata. Dia jadi nyari kata-kata yang tepat, efektif dan efisien tuh susah mereka. Nggak kayak kita. Mereka susah. Jadi mereka tuh kadang-kadang kalau jelasin ngalor ngidul bahasa orang Jawa ya. Dia ke sana dulu, ke sana ya. Mungkin dia ke Kalibata, ke Nurim, kemana gitu ya jelasin. Ini perlu dipahami, memang begitu orang tua. Nah, kita sebagai anak ingat adab bicara yang baik. Adab mendengarkan. Ya, adab mendengarkan ini saya bacakan kalam ulama. Bacakan nih, adab mendengarkan. Ini kalam ulama saya bacakan ya. Adab mendengarkan. Dari Atha bin Abi Robah dia mengatakan begini. Inna rojula la yuhaddithuni bil hadis. Ada seseorang ngajak saya ngobrol dan bercerita. Fa'an situlahu. Kemudian saya diam mendengarkan. Ka'anni lam asma'hu. Seolah-olah saya nggak pernah dengar ceritanya. Waqad sami'tuhu qabla ayyulat. Padahal saya pernah dengar ceritanya dia ini sebelum dia dilahirkan. Oh, jadi ada bicara tuh begitu. Jadi ada bicara kalau ada orang cerita, kita dengarkan dengan sesama seolah-olah nggak pernah dengar. Ya, tapi Atha bin Abi Robah ini ada orang begitu, dia cerita pada dia simak seolah-olah nggak pernah dengar. Oh, begitu ya? Oh, ya Masya Allah. Padahal saya pernah dengar cerita ini sebelum dia dilahirkan. Udah tahu ceritanya, endingnya udah gimana, tapi pura-pura, oh iya. Nah, begitulah dengan orang tua. Ya, jadi tetap ditanggapi lah apa, oh begitu ya. Oh, kenapa enggak begini gitu ya. Ya. Pokoknya dengerin aja. Terus kalau ada yang bisa dikomentari. Biar nyambung.
Walaupun kita udah tahu endingnya. Walaupun diulang-ulang. Seperti itu. Dan ada bicara yang baik, kita dengarkan. Kita dengerin. Jangan sampai sibuk yang lain. Kalau sibuk yang lain, gendong anak atau apa, bilang. Ya. Karena salah satu adab yang lain, kita menatap lawan bicara. Dan ini ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan dari Ibnu Abbas ya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman falabisahu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya cincin. Kemudian dia pakai cincinnya. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol dengan sahabatnya. Kemudian tiba-tiba beliau bersabda, "Syagolani hadza ankum mundul yaum." Ya, cincin ini menyibukkan aku dari kalian hari ini. Ilaihi nadratun wa ilaikum nadratun. Jadi sambil ngomong, saya ngelihat cincin, ngelihat kalian, ngelihat cincin, ngelihat kalian. Thumma alqahu, kemudian Nabi SAW ambil cincinnya dibuang. Kenapa? Karena dia cincin baru nih. Ya, jadi lagi ngobrol sama temannya, dia lihat cincin, ngobrol, cincin, ngobrol. Kalau kita kira-kira apa? Kalau kita zaman gini kira-kira apa? Hah? Jelas sekali HP. Gimana, Bu? Oh iya, iya. Bagus. Ya, gimana? Iya, bagus, bagus. Ya, 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 bagus ya gitu kan. Kita kan begitu gitu ya. Ya kan sambil HP. Iya, bagus. Ya. Tadi gimana? Lanjut, lanjut. Ya, terus ya, sambil sibuk HP. Ya gitu. Nabi SAW aja ngelempar cincinnya. Kalau kita mau ngikutin ya lempar HP. Ngikutin ya. Ada HP. Seperti itu. Ya. Oke, itu adab-adab. Jadi kita ingatkan lagi adab-adab mendengar. Jadi sama orang tua dengerin apa dan sebagainya. Kalau ngeluh-ngeluh itu udah anggap seperti anak kecil, mirip seperti yang kita awal lagi dan sebagainya. Dan udah kita cukupin aja materinya. Dan sebagai pengingat penting adalah ya supaya kita semakin berbakti kepada orang tua. Pertama, ya kita ingatkan. Saya mendengar banyak cerita teman-teman saya yang orang tuanya meninggal. Dia sedih luar biasa. Terutama ibunya meninggal, dia sedih. Sedih ya, ibunya meninggal. Jadi dia merasa sepi, merasa tidak ada tempat kembali, dan menyesal kenapa nggak berbakti dulu, masih kurang berbaktinya. Itu pengakuan teman-teman saya yang ibunya sudah meninggal. Walaupun ibunya ngerepotin apa, tapi setelah meninggal dia bilang sepi. Ada perasaan menyesal kenapa nggak berbakti lagi. Ya seperti itu. Dan yang dia bilang setelah ibu saya meninggal, hubungan antar keluarga udah jarang. Karena dulu ketika ibu masih ada, semua keluarga itu punya tempat kembali setiap Idul Fitri, ngumpul. Sekarang setelah ibu meninggal, dewe-dewe. Oh, kok bahasa Jawa ya. Sudah sendiri-sendiri, nggak ada momen ngumpul-ngumpul lagi. Setelah ibu meninggal, nggak ada lagi. Sedih, tidak ada lagi sosok yang menyatukan keluarga. Sedih baru ngerasa. Makanya kita sebelum mumpung ibu kita, bapak kita masih ada itu kesempatan. Banyak teman-teman saya bilang dia nyesal. Kurang berbakti dulu sama orang tuanya. Baru kerasa. Dan demikianlah seseorang itu baru merasakan suatu nikmat setelah kehilangan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah, ini saya nggak usah saya bacakan teks Arabnya. Para ulama mengatakan tidak akan mati su'ul khotimah orang yang berbakti kepada orang tua. Tidak akan mati husnul khotimah. Ya, mohon maaf, tidak akan mati su'ul khotimah. Ya, mati tragis orang yang berbakti pada orang tua. Dan yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, ridol rob fi ridol walid wa sukhtur rob fi sukhtil walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan orang tua. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian materi kita ya. Belum habis sih, tapi ya udah kita cukupkan dulu. Ya, karena ini ada tersisa beberapa waktu, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan semoga saya bisa menjawab ya. Baik. Ada pertanyaan ya, pertanyaannya. Kakek saya didiagnosa kanker. Sedang beliau belum tahu beliau kanker. Beliau tidak tahu sejak 6 bulan saat diagnosa. Bagaimana nasihat Ustadz? Apakah kita sebagai keluarga perlu memberitahu penyakitnya atau tidak? Persis pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Muhammad oleh Al-Utsaimin.
Saya baca fatwa beliau. Beliau menjelaskan adalah tergantung keadaan orangnya. Kalau orangnya tipe-tipe yang tidak kuat mentalnya, tidak siap menerima kenyataan, nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Kalau dia orang yang tidak kuat mentalnya, ya justru keadaannya makin terpuruk setelah tahu dia kanker. Nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau dia orangnya terima kenyataan, artinya setelah dijelaskan, dihibur, disebutkan nikmat akhirat, disebutkan pahalanya orang bersabar, ya maka dijelaskan katanya Syekh Utsaimin. Dan ini saya praktekkan dulu ketika bibi saya kena COVID. Ya, saya urus sampai masuk di rumah sakit, sampai masuk di ICU, kita nggak ngasih tahu dia COVID. Nggak ngasih tahu. Ya, karena kita tahu dia psikologi orang yang kagetan. Ya, naik pesawat aja nggak berani dia. Ya, suka khawatir cemasan. Jadi kita nggak ngasih tahu. Setelah di luar baru kita kasih tahu. Ya, baru dia bilang, oh pantesan kok ICU kok sepi ya sendiri gitu ya. Pantesan dia baru gitu ya setelah itu. Jadi tergantung, persis ya. Seperti itu. Iya. Ini pertanyaannya kedua, pertanyaan mama saya sudah ada gejala post power syndrome. Dan beliau merasa bisa melakukan semuanya padahal beliau sudah senja. Sudah 50 tahun. 50 tahun belum banget lah ya. Apa nasihat agar saya bisa berbakti maksimal ke orang tua? Nah, memang istilahnya ya, orang tua yang dia itu post power syndrome perlakuan khusus memang ya. Ini memang ya pahalanya lebih besar mudah-mudahan ya. Jadi memang dalam ilmu psikologi namanya post power syndrome itu memang ya ini kalau ngomong terapi psikologis memang agak berat dan susah gitu ya. Susah. Ya kurang lebih post power syndrome adalah ya tadi ya kurang lebih dia itu ya pas sebelum pensiun gitu ya itu megang jabatan penting dan kebanyakan seperti ini. Kebanyakan ya habis jadi kabak, kasih, direktur, kepala, manajer pensiun. Kebanyakan seperti ini post power syndrome. Nah ini nih terapinya harus serius nggak main-main. Nggak kelihatan tapi dampaknya besar. Nih anak nih harus tahu nih orang tua saya post power syndrome apa enggak. Karena beda perlakuannya. Beda perlakuannya. Ya. Post power syndrome itu maka dia nanti akan merasa apa ya? Kalau sebagian orang ya kalau sebagian orang kalau nggak terima kenyataan dia depresi. Depresi berat. Jadi dua jalurnya ini jalurnya post power syndrome dua. Pertama depresi berat. Tiba-tiba dia malas ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia ngambekan. Tiba-tiba dia menjadi mengurung diri di rumah. Tuh. Yang kedua, post power syndrome yang kedua kebalikan. Dia justru akan mencari aktivitas-aktivitas lain yang sebanding. Dan gak mau kalah. Ya, contohnya ya tidak jarang setelah sukses ini masuk politik misalnya. Ya kalau politiknya ring atau kadang-kadang faktanya berat ya. Berat masuk. Atau tiba-tiba buka cabang makin mengembangkan bisnis, buka kebun, buka ini seperti itu. Nah ini bahaya. Nah cara kita bagaimana dengan post power syndrome ini? Pertama ya kita memang perlu pendekatan psikologis memang. Ya, ya dan memang yang paling bagus ya pendekatan agama sih. Ya apalagi kita muslim ya. Kita ya sementara yang paling bagus, yang paling ampuh pendekatan tentang akhirat dan kematian gitu loh. Kita ingatkan itu. Ya, jadi itu apa ya? Kan dia kan misalnya bangun bisnis lagi, coba direnungkan lagi ya. Buka cabang bisnis, buka apa gini direnungkan. Itu uang ngumpul di tabungan itu dinikmatin nggak? Enggak. Tanah sekian hektar itu dinikmatin nggak? Cuma dikoleksi doang. Jadi bapak dapat capeknya doang, dapat stresnya. Ya, mending orang post power syndrome ini kita arahkan dia kayak tadi melakukan aktivitas sosial. Digabungkan ke komunitas, bahkan kadang-kadang komunitas itu perlu pemimpinnya. Post power syndrome kan dia pengen tampil biasanya. Pengen tampil, pengen. Jadi kalau ada di komunitas dia tuh pengen yang ngatur. Pengen ini post power syndrome memang ya ini memang pahala anak yang ngurus orang tua ini lebih besar ya. Dengan kata lain lebih repot sedikit. Ya. Karena memang dia punya tipe-tipe yang pengen menonjol. Ya, dan ini kelihatan ya, misalnya di
ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, dia pengen ngomong, pengen tampil, pengen dihargai. Nah ini memang ya harusnya dikurangin ya. Tapi nggak apa-apa, kita arahkan aja. Kita arahkan aja, yang penting orang postpondrum ini perlu segera disalurkan. Entah itu ke komunitas, entah itu apa, entah itu kegiatan sosial, atau buat aja aktivitas di rumah. Ya, panggilin orang, panggilin, modalin, ya supaya untuk apa ya, untuk lakukan aktivitas, misalnya kayak tadi ya, kumpulin orang, dari pagi subuh belanja, siangnya masak, sorenya diantar ke tempat pengajian buka puasa. Nah, itu kan bagus tuh. Ada aktivitas atau apa deh, sesuai dengan aktivitas mereka, seperti itu. Ini post-por syndrome memang ya, seperti itu. Pengen tampil, pengen apa memang ya, ya memang perlu pengertian yang lama seperti itu. Iya, bagaimana cara anak wanita yang telah bersuami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Iya, ini untuk anak wanita ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang sudah bersuami. Memang dalam aturan syariat, perempuan yang sudah bersuami, dia berbakti kepada suaminya. Ya, berbakti pada suami. Dan memang urutannya, ya, dia berbakti kepada suaminya dulu, baru kepada orang tuanya. Tetapi ketika berbicara urutan, bukan berarti dikontradiksikan. Ya, bukan berarti dikontradiksikan. Ya, ketika berbicara urutan itu bukan berarti dikontradiksi. Ya. Jadi misalnya urutan berbakti adalah suami, kemudian orang tua. Kemudian jangan mikirnya langsung ini dikontradiksikan, enggak. Itu sekadar nyebutin urutan. Kalau terjadi terjadi perbedaan kepentingan, maka dahulukan suami. Tapi kalau enggak, Bah. Contoh misalnya suami bilang, "Yuk ikut saya dimutasi ke Papua." Gimana lagi, nggak ada pilihan, saya dimutasi ke Papua. Suami bilang kepada istrinya, "Kamu ikut saya ke Papua." Tapi orang tua bilang, "Enggak, jangan." Ikutin yang mana? Suami. Ini baru urutan itu kalau terjadi kontradiksi. Tapi kalau enggak dikombinasi, dua-duanya berbakti bisa. Ya, jangan seolah-olah denger ini tuh kayaknya mau dikontradiksikan terus, enggak. Dan sangat sedikit kontradiksi itu, sedikit banget kasusnya. Masih bisa berbakti. Dan tadi kita sebutkan pas pengajian, kalau orang tua masih sehat, ya sekedar tensi naik, gula naik, batuk-batuk, ya kemudian sering masuk angin, apa, itu berbakti gampang banget. Tinggal telepon, tinggal cerita, ya video call dengan cucunya sering-sering, gampang banget. Ya suami pergi kerja, nggak usah dikontraindikasikan, nggak usah kok itu kontraindikasi bahasa kedokteran terus nih. Kontradiksikan nggak usah. Ya, dua-duanya jalan bisa seperti itu. Ya, jadi bisa berbakti kepada orang tua sekaligus berbakti pada suami 100% 100%. Jadi jangan bayanginnya pokoknya setelah menikah ke suami 70%, ke orang tua 30%, bukan begitu maksudnya. 100% 100%. Bisa, bisa diatur. Ya. Oke. Oke ya, ini para jamaah. Iya, para jamaah ternyata sudah ada kode-kode. Ya, dijemput ya, udah dijemput. Saya harus pengajian selanjutnya. Tapi ada kode satu pertanyaan lagi, boleh singkat ya. Insyaallah yang segepok ini kapan-kapan ya. Ya, terakhir ya, saya usia umur 33 wanita umur 33 tahun bertanya, jika orang tua menjodohkan saya dengan orang yang tidak disukai, bagaimana cara menyikapi orang tua saya supaya tidak stres lagi, sakit lagi? Terima kasih. Jawabannya ya sebenarnya mudah ya. Ya, jadi kalau namanya seorang perempuan itu menikah itu ya dia sesuai pilihannya sendiri. Atau sudah bukan zaman Siti Nurbaya lagi dipaksa. Kalau dia nggak suka ya jangan. Ya, karena yang nikah ya perempuannya bukan orang tua. Ya memang sih ya apa namanya berpengaruh, tapi ya kalau nggak suka jangan dipaksakan, ini urusan hati. Jangan menyenangkan orang tua, masih banyak cara menyenangkan orang tua yang lain. Seperti itu.
Ya, jadi kalau enggak usah, enggak apa-apa. Jangan ya, jangan sekali-kali menikah dengan orang yang tidak dicintai. Ya, karena yang namanya menikah ibadah seumur hidup. Bagaimana bisa hidup dengan orang yang tidak dicintai? Ya, insya Allah mudah-mudahan yang bertanya segera mendapat jodoh yang terbaik, soleh, mampu membimbing sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian materi kita memahami psikologi orang sepuh agar mudah berbakti. Mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa berbakti kepada orang tua kita, ya. Kita bisa mendapatkan jalan termudah masuk surga dengan berbakti pada orang tua kita yang capek, yang lelah, yang tidak bisa tergantikan, yang tidak bisa tergantikan sedikit pun pengorbanannya, usaha mereka, kasih sayang tidak ada yang bisa menggantikan, dan sebagian ulama mengatakan hunaka duyunun la tusaddad, ada hutang yang tidak akan bisa terbalaskan, yaitu hutang kita kepada orang tua. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.